Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Studio Nona Channel. Jadi guys, di video kali ini aku pengen sharing kepada kalian tentang culture shock yang aku rasain pas aku balik ke Dompu gimana. Tapi lebih tepatnya mungkin kita bakalan ngebahas tentang perbedaan antara pemotor di Jawa Timur, pemotor di Malang khususnya, dengan pemotor yang ada di kota Dompu. Kalian pasti kayak, apa kok gitu banget sih gitu, tapi jangan diambil negatifnya, tapi kita jadikan pelajaran masing-masing. Nah, sebelum kalian melanjutkan untuk menonton, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen, serta berikan saran kalian untuk aku bikin video apa di video selanjutnya. Nah, ngomong-ngomong juga nih guys, kita bakalan adain konten podcast pagi setiap pagi. Jadi insya Allah di 2021 kita akan melancarkan misi untuk membangun podcast pagi kita. Jadi aku harus bangun pagi buat ngehibur kalian semua. Yuk kita langsung aja ke videonya. Kalian semua yang orang-orang Malang, aku nggak nyebutin Jawa Timur karena aku takut salah juga gitu ya. Jadi buat kalian semua orang Malang yang tiba-tiba ke Dompu atau pengen ngerasain jalanan kota Dompu, itu pasti kalian bakalan kaget banget sama bukan budaya mungkin ya, perilaku yang dijadikan sebagai habit gitu. Jadi bukan budaya orang situ langsung. Nah, aku pengen bilang nih, kalau misalnya kita pakai motor di Malang itu kan orang semua pakai helm, terus teratur, pokoknya teratur lah, gimana-gimananya bentar-bentar kita ditilang kalau misalnya nggak bawa ini nggak bawa itu, terus sering razia dan lain sebagainya. Nah, beberapa kebiasaan yang aku dapatkan di Dompu pada saat aku menjadi pengendara motor di Dompu adalah beberapa hal yang tidak bisa aku terima sampai saat ini gitu, karena aku bener-bener kayak culture shock gitu. Oh, kok bisa sih sampai segitunya gitu. Nah, kalian sebelum mendengarkan ini please be positif guys, jangan sampai ada caci maki atau ada apa-apa gitu. Jadi buat orang Dompu yang nonton ini, yuk kita sama-sama perbaiki apa yang salah dari kita, yuk kita sama-sama sadar apa yang mungkin harus diperbaiki. Oke, kita bismillah. Jadi buat orang-orang Dompu yang nonton, please no hate guys, nggak ada kata-kata kebencian, kita sama-sama memperbaiki diri. Karena aku juga sebagai pengendara motor di Dompu kadang-kadang ikut-ikut juga apa yang dilakukan pada saat lagi di sana gitu. Yuk. Adalah orang Dompu itu jarang banget pakai helm kalau berkendaraan guys. Jadi kalau misalnya kalian jalan di jalanan Dompu, itu baik di kota maupun di desanya, jarang banget orang pakai helm. Itu fakta udah. Jadi di kota besarnya mungkin pakai helm, tapi helmnya itu hanya untuk orang depan. Terus yang di belakang nggak pakai helm. Itu pun kalau orang depan pakai helm. Nah, apalagi di desa guys, di kota aja mereka jarang pakai helm. Kalau di desa udah kayak lumrah banget, nggak pakai helm tuh udah bukan suatu aib, udah kayak bukan sebuah kesalahan gitu. Jadi kalau misalnya kalian ketemu sama orang Dompu terus lagi berkendaraan motor di kota Dompu nggak pakai helm, ya itu adalah hal yang wajar di sekitar masyarakat gitu. Kecuali kalau misalnya ada kabar-kabar mau razia, itu udah orang-orang udah antisipasi gitu. Tapi di Dompu pun razia, kalau menurut aku ya, di Dompu pun razianya Dompu itu bukan razia kayak di Kota Malang. Jadi kalau misalnya di Kota Malang kan setiap lampu merah ada dan kayaknya berjadwal sih ya. Nah, kalau Dompu itu mungkin langsung kayak tilang secara berjemaah gitu loh. Kayak razia zebra gitu nggak sih ya? Kayak razia zebra gitu. Jadi orang-orang Dompu tuh kadang-kadang nggak pernah pakai helm, hanya pakai helm pada saat ada razia zebra itu. Dan razia zebra itu pun kayak orang-orang nggak bakalan ada yang mau lewat di jalan tempat ada razia zebra itu gitu. Jadi ya itulah salah satu pertama kebiasaan buruknya orang Dompu itu jarang pakai helm guys, maupun di kotanya, pusat kotanya, atau di desanya apalagi. Yang kedua, kalian akan menemukan beberapa pengendara motor yang merasa berkuasa di jalan itu jika dia berasal dari situ.
Misalnya dia berasal dari Bali Satu misalnya, terus di jalanan depan Bali Satu itu kadang-kadang mereka kayak berkuasa, kayak nyalip, terus kayak aduh pokoknya gimana sih, berkuasa tuh kayak ngangkat motor, pakai motor yang brem-brem, kayak aduh seenaknya dia lah, karena mungkin merasa itu tuh adalah tempat dia dan dia tuh punya kekuasaan di situ gitu. Jadi kalian kadang nemuin tuh ada anak-anak muda yang kayak ambur berandal gitu nggak sih, dan mereka tuh kayak nggak tahu aturan karena memang mereka tuh lahirnya di situ, besarnya di situ, udah pakai motor dari kecil dan berasa itu tuh tanahnya mereka, itu tuh jalanannya mereka. Jadi mereka kayak nyalip tanpa aturan, terus ngesen kiri, aduh pokoknya amburadul banget. Jadi kalau misalnya kalian menemukan pengendara motor yang seperti itu dan kalian nggak tahu apa-apa, yaudah kalian ngalah aja guys, daripada bertarung nyawa, beneran daripada bertarung nyawa mending kalian mundur. Hati-hati aja, biarkan aja mereka menguasai jalan, udah kalian minggir aja lah, pokoknya yang penting kalian selamat aja dulu gitu. Kalau kata mamaku, berkendaraan di Dompu itu nggak usah peduliin siapa yang bikin onar, tapi kalian pikirin gimana kalian sendiri selamat, jangan bikin onar juga gitu. Jadi mentang-mentang kalian disalip, kalian salip balik atau kalian nggak terima gitu, udah nggak usah cari perkara gitu. Terus kebiasaan juga aku sering banget nemuin dan aku sering ngomel banget di tengah jalan guys. Salah satu kebiasaan orang Dompu yang mungkin juga dilakukan oleh pengendara motor di beberapa daerah di seluruh Indonesia mungkin gitu ya, dan juga dilakukan di Kota Dompu adalah kalian akan menemukan bapak-bapak atau ibu-ibu atau bahkan atau bahkan anak mudanya itu sen kanan belok kiri atau sen kiri belok kanan, itu udah. Dan lebih menariknya lagi, kalau misalnya di Malang kita berkendara terus rating kita masih nyala kiri tapi kita masih jalan lurus, itu tuh orang kayak negur gitu loh, mbak ratingnya masih nyala gitu, sennya masih nyala gitu. Tapi kalau di Kota Dompu udah itu tuh dibiarin aja, terserah dia mau nyala mau enggak, orang terserah dia mau belok kiri belok kanan, orang juga mementingkan kepentingannya sendiri gitu. Jadi aku nggak ada yang negur sih, aku nyalain rating udah rating kiri tapi aku masih lurus gitu. Tapi ya memang bawaannya orang-orang udah kayak mementingkan kepentingan diri sendiri, yang penting dirinya selamat, ya udah paling ngedumel dikit gitu. Jadi kalau misalnya kalian di Dompu, ya udah sabar-sabar aja guys. Kalau misalnya ketemu sama pengendara motor yang sen kanan, kok nggak kanan tetap lurus gitu. Jadi kalian ya udah lihat gerakan pinggulnya dia aja mau kemana gitu. Lagi yang aku bener-bener nggak habis pikir sama pengendara orang Dompu, kan misalnya gini nih guys, kita ini kan jalan, ini kan kita nih pengendara motor kan di sini di tengah kan, ini kan jalan dua gini kan, terus ini garis putih kan. Nah biasanya kalau misalnya kita mau ke sini ke kanan, itu kan kita kasih sen kanan, ya udah langsung belok gitu kan kanan. Nah kalau orang Dompu nggak gitu guys. Jadi dia sen kanan tapi berhenti dulu di kiri. Berhentinya di kiri itu dia mau lihat masih ada pengendara motor mau lurus nggak gitu. Nanti baru kalau nggak ada pengendara motor dia baru belok kanan gitu. Itu salah satu kebiasaannya ya menurut aku ya rata-rata dilakuin sama orang Dompu pada saat lagi mau belok gitu. Entah itu belok kiri, entah itu belok kanan. Makanya ketika kalian lihat nih misalnya dia udah rating kanan malah berhentinya di kiri. Kenapa? Gara-gara dia bakalan lihat pengendara ini udah habis nggak pengendaranya baru dia belok kanan, karena menurut dia mungkin sedikit deg-degan juga sih. Misalnya ketika kita mau belok kanan kita nggak belok-belok, itu tuh orang ngeklakson dari belakang kayak orang mau bunuh orang weh, beneran saking nggak sabarannya. Jadi kalau misalnya kalian bilang kok dia berhenti di kiri dulu baru belok kanan, kenapa nggak sekalian rating kanan belok kanan gitu, itu karena mungkin saking takutnya dia diklakson dan ditegur sama banyak orang di tengah jalan yang kayak nggak sabaran gitu loh guys tengah jalan. Jadi menurut aku sih itu tuh perilaku masyarakat ya, bukan habit, bukan kebiasaan, tapi perilaku masyarakat yang nggak baik. Karena kemarin aku belajar bedakan antara habit dengan perilaku, bedakan budaya antara perilaku
bedakan budaya dan perilaku masyarakat. Jadi beda budaya, beda perilaku masyarakat. Nah yang kayak gini-gini kan nggak mungkin jadi budaya guys, tapi ini tuh perilaku masyarakat yang biasanya kayak misalnya kita nggak boleh berhenti sebentar di tengah, mau belok kanan mereka udah ngeklakson. Nah itu perilaku masyarakat, bukan habit. Kalau habit tuh ya yang baik-baik lah anggaplah ya, tapi kalau yang buruk-buruk anggaplah itu perilaku masyarakat gitu. Yang terakhir banget itu ada di Dompu, kalian parkir sembarangan itu tuh kayaknya bukan masalah besar guys. Aku bukan pernah sih, sering banget ke pasar terus liatin jalan raya itu orang parkir hampir tengah jalan pun itu nggak ada yang negur guys. Jadi seterserah dia